Ini biar kalian paham nih. Saya tunjukkan ya. Nah. Ya, inilah yang dimiliki oleh rekan-rekan ya. Jadi ini asli dari kopi ya, kopi dari kopi begitu aslinya. Artinya saya tidak download dari Twitter atau saya download dari mana, saya mendapatkan langsung dari rekan kami Insinyur Komardin Didin yang dulu mengajukan gugatan kepada UGM di Pengadilan Negeri Sleman, dan sama juga nasibnya dengan gugatan di Pengadilan Negeri Surakarta, yaitu Pengadilan Negeri Sleman menyatakan tidak dapat menerima gugatan dari Komardin Didin. Tetapi Komardin Didin tidak putus asa, dia sangat gigih, dia mengirim surat kemana-mana. Harusnya kopi ijazah ini diterima itu tanggal 2, tetapi Komardin Didin baru membukanya kemarin. Nah, baru hari ini dia datang memenuhi undangan, karena undangannya ini lewat email ke Komisi Pemilihan Umum Pusat ya. Jadi begini, kalau ada narasi dari siapapun, dari Pradi Bersatu, dari pengacaranya Pak Jokowi atau siapapun lah, kalian mestinya menjawabnya bukan dengan narasi tapi juga dengan bukti. Ini bukti ya. Jadi bukti yang kemarin dibilang oleh Roy Suryo, dibilang oleh Rismon, dibilang oleh Tifa, 99,99% asli ya. Selalu kita menghindari dua hal, tidak boleh menyebar hoax, tidak boleh fitnah, dan selalu berbasis data. Jadi ini berbasis data. Kejanggalan-kejanggalan yang saya bacakan ya guys, biar nanti kalian paham nih. Yang pertama dari atas ini tidak ada nomor ijazah ya, tidak ada nomor ijazah. Kemudian yang kedua, tidak ada juga jurusannya apa nih ya, cuman ditulis telah lulus ujian sarjana kehutanan, jurusannya apa juga tidak ditulis. Kemudian rektornya tulis Profesor Dr. Teguh Yakub MS MID, tapi tidak ada tanda tangannya ya. Kemudian Dekan Profesor Dr. Sunardi Prawiro Hatmojo ya. Terus kolom pengesahan, ini kolom pengesahan nih. Kolom pengesahan ini juga dihapus begini, biar para pencinta atau pembela Pak Dr. Andes Insinyur Jokowi paham ya. Ini yang menghapus ini Komisi Pemilihan Umum. Saya tidak ngerti apa maksudnya itu, kenapa harus dihapus. Tapi dia mengakui dulu yang dipakai mendaftar adalah ini. Nah, kalau ini fakta-fakta mengejutkan sudah kita baca dari awal. Ini pertama kali diupload oleh Dian Kandi ya, pengurus PSI ya, 1 April 2025 ya. Yang ditonton lebih kurang oleh orang 7,9 juta. Nah, kita tidak mendebatkan yang versi UGM versi apa, tetapi yang lebih penting bahwa ini dipakai mendaftarkan begitu ya. Artinya ya inilah, kalau seperti ini tentu baik analisa digital ya, kemudian oleh Rismon, oleh pakar telematika Roy Suryo, oleh Rismon ya, bahwa dengan teknologi ELA ya, ini dia nyatakan ini bukan hasil kopi dari ijazah asli ya. Nah, pembicaraan selanjutnya apa ya guys? Pembicaraan selanjutnya adalah kita harus mengatakan Pak Polisi tidak boleh bersandiwara, dan saya meminta ya rekan-rekan hukum, khususnya penasihat hukum dari Roy, Rismon, dan Tifa itu mendatangi Bareskrim ya,
karena tidak ada yang namanya penghentian penyelidikan. Penyelidikan itu kan kurang sempurna alat-alat buktinya. Nah sekarang kalau ini sudah diakui KPU, nah ini mesti diperiksa. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Ya, tentu kita sudah lihat cuplikan video yang sangat menarik. Nah, mari kita lihat tanggapan para netizen yang disampaikan di bawah ini. Sungguh sangat memalukan yang berkepanjangan penegak hukum di negeri ini. Udah jelas ijazah Jokowi dan Gibran palsu, tapi tidak ada tindakan yang serius dari kepolisian dan UGM. Padahal di kasus ijazah palsu nggak akan reda kalau tidak ada penegasan yang benar. Nah, membela yang benar adalah kewajiban, tapi membela kebohongan ajab neraka sedang menunggu. Nah, demi jabatan Rektor UGM rela dijadikan tumbal oleh Jokowi, mendukung kejahatan. Nah, demikian KPU, UGM, dan Menteri Pendidikan harus tanggung jawab juga yang membuat ijazah palsu. Usut semua. Kasihan para pelajar mulai dari usia 7 tahun. Mereka belajar malah yang ijazahnya palsu punya kesempatan untuk memiliki jabatan. Nah, Rektor UGM telah menghancurkan nama baik UGM. Harus bertanggung jawab. Nah, demikian teman-teman. Ya akan terungkap dengan jelas. Kejujuran adalah salah satu pendidikan yang harus diterapkan. Bukan malah pendidikannya memberi contoh tidak jujur. Maju Indonesia dan bangsa dan rakyatnya dengan kejujuran. Nah, sebenarnya UGM mengetahui keadaan yang sebenarnya. Cuman wait. Nah, semua orang yang terlibat dalam pengadaan ijazah palsu Jokowi tersebut harus diproses hukum dan masukkan mereka ke penjara selama-lamanya. Nah, padahal dasarnya UGM atau Rektor UGM memilih membela beliau karena sangat lama cerita kisah ijazah Jokowi. Ia berpikir kemungkinan tidak akan pernah terungkap, maka saya terima amplop ini sebagai penutup. Nah, semoga negara dan bangsa paham kesalahan masa lalu haruslah tetap dipertanggungjawabkan dan negara harus memberi sangkai aematinya sesuai hukum dan tidak menjadi kelahan masa depan. Nah, coba dibuat list ya atau daftar nama-nama termul dan agar di publik untuk menjaga masyarakat jangan sampai berurusan bisnis atau apapun dengan para termul. Nah, demikian sudah seharusnya penegak hukum menangkap ya Jokowi dan diadilin karena sudah terlalu banyak menyeret orang-orang untuk menutupi kebohongannya. Nah, semoga segera keputusan pengadilan. Siapapun yang salah segera masuk penjara, baik pihak penggugat maupun yang diduga, supaya untuk pembelajaran bangsa Indonesia. Nah, tidak usah minta maaf ya, Bu Rektor. Terima konsekuensinya. Orang yang berbohong pasti ada hukumannya. Nah, demikian di polisi lah faktor ya baik buruknya hukum di negara ini. Bila coklat telah bercampur merah, apa yang terjadi? Ya beginilah jadinya. Nah, dengan keluarganya ya, ijazah dari KPU segera menyadarkan para pembela ijazah Jokowi. Itu fotokopian sama dengan yang ditunjukkan oleh Dian Sandi PSI yang dikatakan palsu waktu yang lalu. Itu pasti fotonya berkacamata. Nah, oknum-oknum ya UGM yang terlibat dalam kasus ini harus diusut dan diproses sampai tuntas. Ya memang palsu, makanya gak berani menunjukkan ke rakyat. Nah, semua bukan hanya narasi. Biar aja pengadilan ama hakim, sudahlah, gak perlu karena. Terus apakah Anda clue ijazah Jokowi asli, nanti jadinya Anda yang dihukum. Nah, kepada bapak-bapak kalau itu ya, para pembela nanti dituntut berbohong bisa saja.
mereka nanti akan menjawab bahaya keterangan mereka itu adalah sesuai dengan yang didapat dari pemberitahuan para penjabat lainnya. Jadi, bukan atas dasar ketersangka. Mereka sendiri asalnya itulah nanti jawaban mereka waktu ditanyakan. Jadi, mereka tidak bisa dikenakan. Berbohong yang disengaja atau dibuat-buat itulah dalihnya juga. Ya, Pak Prabowo ya harus bertindak tegas, hukum harus ditegaskan demi hukuman dan keadilan. Maka Jokowi segera tangkap dan adili dan makjulkan Fufu Fafa. Nah, demikian memang ya seharusnya seperti itu, akan tetapi yang paling utama harusnya Kapolrinya harus diganti supaya dalam kasus ini jadi netral, yang salah yang nanti benar yang benar. Nah, tegakkan keadilan sekalipun langit akan runtuh. Fokus adili Mulyono dan Fufu Fafa. Ya. Selanjutnya UGM dan yang memegang ijazah dan juga pengacara Jokowi beserta Kabreskrim, Kapolri dan lembaga-lembaga terkait. Nah, seperti sejelas ini fotokopi yang dipakai untuk mendaftar di KPU, tapi penegak hukum tidak refleks ya terhadap permasalahan ini. Marilah kita kembali ke jalan yang benar sebelum kita tergelam terlalu dalam. Nah, maklum penyidik kepolisian Indonesia masih primitif ya, sehingga belum bisa mengungkap keaslian suatu ijazah yang masuk ijazah Mulyono dan Jokowi. Ya, nggak cukup menyesal doang Bu Ova. 10 tahun gara-gara ijazahnya dia Indonesia diambang kehancuran. Ya, Bu Ova harus ikut bertanggung jawab atas semua kerusakan ini. Ya, bertanggung jawab secara hukum itu lebih terhormat. Lagian, minta maaf belum tentu dimaafkan sama rakyat Indonesia. Sudah terlalu banyak kerusakannya. Nah, kalau ijazah Mulyono asli, dari dulu udah ditunjukin. Makanya dia minta 3 periode capres. Nah, langsung tangkap ya Jokowi dan jebloskan penjara karena sudah menipu rakyat seluruh Indonesia. Dan tangkap semua termul yang membuat narasi menyesatkan publik dan masyarakat. Ya, rakyat sekarang sudah pada cerdas, tidak bisa dibohongi dan dibodohi Jokowi dan termulnya. Nah, demikian kalau memang Suryo Ces salah, segera dimasukkan penjara, atau Pak De Jokowi kalau memalsukan segera masuk penjara. Bila Mulyono mengutak-atik ya konstitusi, maka konstitusi pun pasti akan menghinakan Mulyono dengan sehina-hinanya. Ya, seharusnya ijazah Jokowi serahkan UGM biar dia yang meneliti, karena dia yang mengeluarkan ijazah tersebut, dia tahu. Tinggal tunggu hasil dari konferensi persidangan UGM. Ya. Demikian adili Jokowi dan Gibran ya, dengan cara negara membentuk mahkamah luar biasa dengan anggotanya yang berkompetensi ya, jujur, amanah, taat agama. Dan silahkan para profesor yang berpikir ya, dan terbentuk secara seksama dalam waktu yang tidak terlalu lama. Mengingat undang-undang kerahasiaan pribadi vs undang-undang keterbukaan penjabat publik dalam kasus dugaan ijazah palsu atau asli, demi adanya kepastian hukum. Ya, salam dari NKRI harga mati.